Selamat datang kembali di channel Mikro Anime. Di video review kali ini, gua bakalan ngebahas sekaligus nge-review anime yang telah selesai tayang dan yang telah gua tonton. Tapi bukan berarti gua bakalan ngebahas dan nge-review animenya episode per episode. Untuk bagian cerita, nggak bakalan gua bahas secara menyeluruh agar nggak terlalu berat spoilernya. Sebagai disclaimer, gua hanya akan ngebahas dan nge-review dari apa yang telah dianimasikan. Gua nggak akan ngambil sumber dari manga, light novel, maupun sumber lainnya sebagai bahan tambahan di video ini. Ataupun gua gunakan sebagai bahan pembanding dengan animenya, dan tentunya akan mengandung sedikit spoiler. Di video kali ini, gua mau ngebahas anime yang berjudul Seirei Gensouki. Anime ini rilis di tahun 2021. Anime ini adalah salah satu anime yang gua tunggu-tunggu, karena gua ngerasa cerita dari anime ini cukup menarik. Dan semoga berkat video ini, kalian jadi bisa memilih untuk menonton anime ini apa enggak. Lanjut, saat ini di MyAnimeList, anime ini memiliki rating sebesar 7,03 dan memiliki 12 episode. Anime ini digarap oleh studio TMS Entertainment. Studio TMS Entertainment sendiri seharusnya cukup dikenal oleh kalian. Studio ini juga telah banyak menggarap anime yang terkenal seperti Dr. Stone, Real Life, Kanojo Okarishimasu, dan anime-anime kurang terkenal tapi mungkin kalian tahu seperti Itajura Nakis, Jitsuwa Watashi wa, Yowamushi Pedal, Keppeki Danshi Aoyama-kun, dan masih banyak lagi yang lain. Untuk genre dari anime ini sendiri adalah action, adventure, drama, fantasi, romance, dan harem. Serta batas usia dari anime ini adalah 13 tahun ke atas. Sekarang masuk ke bagian opening dan ending. Untuk opening dari anime ini sendiri hanya ada satu. Openingnya bagus, cukup santai, dan enak untuk didengar. Gua rasa opening dari anime ini sendiri bisa cukup cocok dengan telinga kalian. Sedangkan untuk ending dari anime ini juga hanya ada satu. Endingnya sendiri juga bagus dan enak untuk didengar. Gua rasa untuk endingnya juga bisa cukup cocok di telinga kalian. Sekarang masuk ke bagian visual. Untuk visual dari anime ini sendiri memang bagus dan gua sendiri suka dengan visual yang diberikan. Dari detail-detailnya yang bagus, pewarnaan yang juga bagus, pencahayaan yang nggak bikin sakit mata, penggambaran dan ekspresi karakter yang juga digambar dengan bagus. Untuk visual dari anime ini sih gua puas banget dan memang gua gak meragukan kualitas visual dari studio TMS Entertainment. Dan itu memang udah terbukti dari anime-anime yang sebelumnya gua sebut. Tapi harus diperhatikan karena salah satu dari anime yang gua sebut tadi itu rilisnya di bawah tahun 2010. Jadi jangan mengira juga kualitas visualnya mirip semua. Memang bukan nggak bagus, tapi kalian harus tahu cara pandang terhadap kualitas visual anime yang sudah rilis lebih dari 1 dekade yang lalu. Lanjut ke bagian karakter. Karakter utama di anime ini ada 5, yakni yang pertama Ryo. Ryo adalah seorang anak laki-laki yang memiliki rambut yang berwarna hitam dan memiliki mata yang berwarna coklat karamel. Ryo juga adalah seorang laki-laki yang tenang, pendiam, sangat dewasa secara mental, rasional, rajin, pandai beradaptasi di situasi apapun, dan sangat rendah hati. Namun Ryo memiliki sifat yang cukup licik dan tidak akan segan-segan untuk melukai siapapun yang menyakiti temannya. Yang kedua, Celia Claire. Celia adalah seorang gadis yang memiliki rambut yang berwarna perak yang diikat dua dan memiliki mata yang berwarna biru. Celia juga merupakan seorang gadis yang baik, pintar, dan tidak pernah memandang remeh orang walaupun hanya seorang rakyat biasa. Namun Celia sangat buruk untuk pekerjaan rumah, sedikit tertutup, dan sangat lemah terhadap segala sesuatu yang membutuhkan stamina yang besar. Yang ketiga, Latifa. Latifa adalah seorang gadis kecil yang memiliki rambut yang berwarna jingga kecoklatan dan memiliki mata yang berwarna jingga tua. Latifa juga adalah seorang gadis kecil yang hangat, baik, pintar, ceria, dan ramah. Namun sebelumnya Latifa adalah seorang budak yang dilatih untuk menjadi pembunuh, yang membuatnya memiliki sifat yang dingin dan tenang, demi menekan trauma serta sifat cepat panik, penakut, dan cengengnya. Yang keempat, Aisyah. Aisyah adalah gadis yang memiliki rambut yang berwarna pink yang sedikit menjadi jingga di ujung rambutnya dan memiliki mata yang berwarna pink. Aisyah juga adalah gadis yang perhatian, penasaran, hampir tidak memiliki ekspresi, dan belak-belakan dalam berbicara. Yang kelima, Ayase Miharu.
Untuk karakter yang satu ini gak bakalan gua bahas, karena jika gua bahas malah bakalan jadi spoiler yang terlalu berat, dan bakalan gua kasih alasannya di bagian kekurangan mengapa gua gak ngebahas karakter yang satu ini. Sekarang gua mau ngebahas sedikit tentang seiyuu dari kelima karakter utama tadi. Yang pertama, seiyuu dari Ryo adalah Matsuoka Yoshitsugu. Matsuoka Yoshitsugu sendiri telah banyak mengisi suara di anime lain seperti Uesugi Futaro dari Gotobu no Hanayome, Naruse Yukiya dari Code Geass, Bell Cranel dari Danmachi, Hashibira Inosuke dari Kimetsu no Yaiba, Kirigaya Kazuto dari Sao, dan masih banyak lagi yang lain. Yang kedua, seiyuu dari Celia Claire adalah Fujita Akane. Fujita Akane sendiri baru mengisi suara di beberapa anime lain seperti Izumi Sagiri dari Ero Manga Sensei, Hanami Yuzuka dari Mahou Shoujo Nanti Moui Desukara, Sistine Fibel dari Rokuaka, dan beberapa lagi yang lain. Yang ketiga, seiyuu dari Latifa adalah Kusonoki Tomori. Kusonoki Tomori sendiri belum banyak mengisi suara di anime lain. Walaupun begitu, Kusonoki Tomori sendiri cukup sering mengisi suara karakter utama seperti Melida Angel dari Assassin's Pride, Yuko Setsuna dari Love Live Nijigasaki, Kohirui Maki Karen dari Sao Alternatif Gun Gale Online, dan beberapa lagi yang lain. Yang keempat, seiyuu dari Aishia adalah Kuwahara Yuki. Kuwahara Yuki sendiri belum banyak mengisi suara karakter di anime lain, dan beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Yue dari Arifureta Shokyugyo Desekai Saikyo, Toru dari Kobayashi-san Chinomed Dragon, Shiodomi Hakuwa dari Shomin Sample, dan beberapa lagi yang lain. Yang kelima, seiyuu dari Ayase Miharu adalah Harada Sayaka. Harada Sayaka sendiri belum banyak mengisi suara karakter di anime lain, tapi beberapa karakter yang pernah diisi suara olehnya adalah Sumino Sayaka dari Aho Girl, Ai-chan dari Getsu Yobi no Tawawa, Chia dari Urarame Rouchou, dan beberapa lagi yang lain. Lanjut, masuk ke bagian cerita. Bercerita tentang seorang laki-laki yang bernama Arakawa Haruto yang sedang berada di bus. Yang kemudian bus yang dinaiki Haruto mengalami kecelakaan. Dan secara tiba-tiba Haruto pun terbangun di tubuh seorang anak yang berada di dunia lain yang bernama Ryo. Dan membuat pikiran serta ingatan dari Haruto dan Ryo bercampur yang membuat Ryo menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Karena mengingat hal yang seharusnya tidak pernah dia alami dan ketahui. Dan singkat cerita, Ryo pun menyelamatkan seorang putri kerajaan yang sedang diculik, dan kemudian Ryo pun dimasukkan ke sebuah akademi untuk belajar. Setelah itu, cerita pun berlanjut dari Ryo yang melakukan perjalanan menuju desa dari ibunya, bertemu dengan Latifa, menyelamatkan Celia, dan beberapa lagi yang lain. Sekian untuk ceritanya. Sekarang masuk ke bagian kekurangan dari anime ini. Yang pertama, karakter utama. Sebenarnya untuk bagian karakter utama bukan hanya Ayase Miharu saja yang bermasalah, melainkan semua karakter utama selain Ryo juga bermasalah. Karena keempat heroin yang menjadi karakter utamanya itu terasa seperti karakter sampingan yang tidak terlalu berpengaruh untuk animenya. Terutama untuk Ayase Miharu yang jatah penampilannya mungkin tidak sampai 5% dari animenya. Yang kedua, karakter utama lagi. Kali ini untuk pembahasan Ryo. Dari cerita yang tadi gua ceritain, seharusnya bisa terasa menarik dan unik karena Ryo memiliki ingatan dari Haruto dan terasa akan terjadi sesuatu yang biasa disebut kepribadian ganda. Tapi di anime ini tidak terasa seperti ada dua karakter yang berbeda, atau bisa dibilang hanya Ryo yang ditambah ingatan dari Haruto saja. Malahan lebih terasa hanya Ryo saja yang menjadi karakter utamanya, sedangkan Haruto hanya menjadi ingatan yang hanya berpengaruh sedikit terhadap ceritanya. Yang ketiga, cerita. Untuk ceritanya sendiri sebenarnya cukup enak dan seru. Namun yang menjadi kekurangannya adalah alur ceritanya yang terlalu cepat dan terasa banyak sekali hal yang di-skip di animenya. Sekian untuk kekurangan dari anime ini. Terakhir, masuk ke kesimpulan. Untuk anime ini sebenarnya gua cukup suka. Untuk cerita dari anime ini juga gua cukup suka, padahal seharusnya sudah banyak anime yang memiliki cerita yang mirip dengan anime ini. Tapi gua hanya terganggu dengan kekurangan yang pertama dan yang kedua. Anime ini gua rekomendasikan buat kalian yang sedang mencari anime isekai ataupun bagi kalian yang memang suka dengan anime isekai. Dan anime ini gak gua rekomendasikan buat kalian yang memang gak suka anime isekai ataupun merasa terganggu dengan kekurangan yang gua sebut tadi. Serta rating yang gua beri untuk anime ini adalah sebesar 6,5 dari 10.
Sekian untuk video kali ini, agar channel ini bisa lebih berkembang lagi, dan jika kalian suka video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe. Maaf kalau ada salah kata, pengucapan, maupun informasi yang kusampaikan. Jika ada perbedaan opini atau pendapat, silakan tulis dan diskusikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai bertemu di video selanjutnya. Cus!